Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi bertemu dengan Mas Murni dan mengajarkan kepada kita mengenai harta yang tak ternilai. Saudara, banyak kali orang mencari, menggeluti, saudara berjuang untuk mendapatkan harta duniawi. Nggak salah. Tetapi kalau kita fokus di situ dan kita terus mati-matian bergelut, saudara mempertaruhkan segala sesuatunya untuk mengumpulkan, menimbun harta duniawi, itu tidak akan pernah membuat engkau bisa hidup dengan tenang, dengan kekal abadi. Kenapa? Karena itu tidak menjamin kita sampai pada kekekalan. Itu hanya sementara. Itu sifatnya hanya waktu kita di dunia. Sebab itu jangan sampai kita, saudaraku, terjebak di dalam pengumpulan harta. Ingat, harta yang tak ternilai letaknya bukan pada hal-hal yang duniawi, aset duniawi. Tetapi harta yang tak ternilai adalah, saudaraku, ketika kita belajar untuk apa yang kita harus dapatkan daripada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang kedua pagi ini Mas Murni mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Saudara, ketika kita berjuang untuk mendapatkan harta duniawi, nggak salah. Tetapi kalau kita ngotot di situ dan kita tidak punya waktu lagi untuk berjuang dengan harta surgawi yang tak ternilai, maka kita menjadi orang yang tidak sempurna. Menjadi orang yang akan terus dan terus tinggal di dalam segala pergumulan yang tidak ada akhirnya. Tetapi kalau engkau menyadari bahwa harta yang tak ternilai adalah tidak hanya di dunia, tetapi ada di dalam Tuhan. Artinya apa? Dari Amsal pasal 2 ayat 2 ini kita belajar dua hal, saudaraku. Ketika harta yang tak ternilai itu adalah letaknya pada telinga yang connect dengan surga. Perhatikan Amsal 2 ayat 2 tadi. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Jadi yang pertama adalah telinga yang connect dengan surga. Saudara, yang kedua adalah harta yang tak ternilai itu hati yang humble. Di dalam Amsal pasal 2 ayat yang kedua dikatakan tadi bahwa dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Harta yang tak ternilai itu adalah yang pertama telinga yang connect dengan surga dari Amsal 2 ayat 2, dan yang kedua, saudara, hati yang humble seperti hatinya Tuhan. Mengapa demikian? Mari kita melihat, saudaraku. Ketika telinga kita connect dengan surga, artinya kita terus dan terus hanya mau, saudaraku, terhubung dengan surga, mendengarkan pesan-pesan surga, mendengarkan arahan surga. Kadangkala pikiran kita bisa bertentangan dengan surga. Pendapat di sekeliling kita kadangkala berkata nonsen, omong kosong, itu mustahil. Tetapi kebenaran surga, pesan-pesan surga, ketika itu masuk kepada telinga kita connect dengan surga, saudara, ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan. Sehingga dalam setiap kehidupanmu, saudara, engkau memperhatikan hikmat surgawi terjadi. Engkau memperhatikan jalan keluar daripada Tuhan. Engkau melihat tantangan, di tengah-tengah tantangan selalu Tuhan berikan kemenangan. Ada jalan keluar, di tengah-tengah penyakitmu ada mujizat. Ada kesembuhan terjadi. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Saudara, Ulangan pasal 28 ayat yang kedua berkata, saudara, bahwa segala berkat itu kan datang kepadamu. Di dalam satu terjemahan dikatakan, di New King James Version dikatakan bahwa segala berkat itu akan mengejar kepadamu. Ketika telinga kita connect dengan surga, saya percaya ketika, saudaraku, engkau terus-menerus hanya mau mengarahkan hikmat Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan bukan hanya kita alami, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang sepertinya, saudaraku, terus-menerus terjadi, mengejar hidupmu. Satu belum selesai, datang lagi, engkau akan dipenuhi dengan berkat dan berkat dan berkat. Kekuatan, kemenangan, sukacita, tindakan-tindakan Tuhan yang hebat terjadi. Kenapa? Karena engkau punya telinga yang connect dengan surga. Itu sebabnya telinga kita jangan connect dengan segala sesuatu yang namanya hoax. Jangan pernah connect dengan sesuatu yang namanya kebohongan, apalagi berita daripada si setan yang bukan kebenaran. Tetapi connectlah dengan surga. Kadang-kala itu bertentangan dengan fakta. Saudara, tetaplah engkau connect, karena surga tidak pernah mengkhianati saudara dan saya. Surga membawa engkau dari kemenangan pada kemenangan, dari kesembuhan kepada mujizat yang dahsyat, dari kekurangan pada kelimpahan.
Saudara, dari kelemahan menjadi kekuatannya Tuhan. Karena ketika engkau connect dengan, telingamu connect dengan surga, saudara, maka segala berkat itu akan mengena dan datang kepadamu. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa harta yang tak ternilai adalah kita harus memiliki hati yang humble, hati yang rendah. Hati yang humble, hati yang rendah adalah hati yang mau diajar, hati yang gampang dikoreksi, hati yang mau ditegur, yang mau diarahkan sama Tuhan, hati yang tidak berontak, hati yang berkata, Tuhan, firman-Mu arahkan hidupku. Itu adalah hati yang humble, saudara. Ketika kita memiliki hati yang humble, saudara, dikatakan hati yang lebih mencenderungkan mendengarkan, saudaraku, lebih cenderung kepada kepandaian. Dia akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dia akan melihat terobosan. Dia akan melihat ide-ide yang daripada Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saudara, Mazmur pasal 101 ayat yang keempat berkata, hati yang bengkok menjauh daripadaku. Saudara, hati yang humble adalah dia nggak mau hatinya salah di mata Tuhan. Dia nggak mau hatinya, saudaraku, bercabang. Dia nggak mau hatinya menyakiti Tuhan. Dia nggak mau hatinya nggak beres di mata Tuhan. Maka dia bilang hati yang bengkok menjauh daripadaku. Inilah hati yang humble. Artinya hatinya nggak mau dicemari. Hatinya benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan. Supaya Tuhan senang dan bertakhta di dalam hati seperti itu. Dan Tuhan tinggal. Bukankah firman Tuhan berkata, aku tinggal di tempat yang maha tinggi. Tapi juga aku tinggal di dalam hati yang remuk redam. Yang hancur seperti itu. Yang mau dibentuk. Dan hati yang humble. Saudara, ketika kita ada di dalam seperti itu, saudara, kita tidak mau hati kita bengkok, tetapi kita terus mau menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam hati kita, menjadi raja, menjadi Tuhan. Maka saudaraku, dia nggak mau tahu dengan kejahatan. Di dalam hatinya yang ada adalah kekudusan, takut akan Tuhan. Dia nggak mau ada kejahatan, saudaraku. Hati yang humble adalah hati yang tidak pernah mau mengizinkan segala yang namanya bertentangan dengan Tuhan itu ada di hatinya. Tetapi dia mau apa yang keinginan Tuhan, kesukaan Tuhan, itu memenuhi hatinya. Milikilah hati yang humble pagi ini, saudara. Dan saya percaya ketika telingamu connect dengan surga dan hatimu selalu mau dikoreksi dan diberkati Tuhan, saya yakin maka setiap kesulitan-kesulitanmu akan melihat pertolongan, berkat anugerah Tuhan menyertai perjalanan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari. Diberkati Tuhan. Amin.